Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Masih tetap semangat ya. Baik. Meskipun kondisi tubuhnya sekarang mulai agak loyo. Nah, di sini dari kelompok 4 perkenalkan kami akan mempresentasikan kaitannya dengan kebinekaan, keragaman di sekolah. Izin share screen Bapak Ibu. Apakah sudah tampak? Sudah, Pak. Oh, iya. Oke. Baiklah Bapak Ibu semuanya, untuk kelompok 4, topik 4 tentang keragaman di sekolah, sekolahku bineka. Jadi kelompok 4 perkenalkan kami terdiri dari Bapak Muharram Nur Hidayat, Ibu Narwati, Ibu Nurhandayani, Bapak Sigit Warsito, Ibu Siti Kamimah, dan saya sendiri selaku perwakilan dari kelompok 4. Ketika tadi saya bertanya Bapak Ibu apakah masih semangat, di sini yang jelas kita akan membahas tidak lain dan tidak bukan adalah tentang kebinekaan. Nah, ini yang saya maksud. Bapak Ibu mungkin sudah di sekolahnya sudah pernah kegiatan tentang market day. Sudah, Pak. Ya, Sudah. Dari market day sendiri itu kegiatannya apa saja ya Pak Bu? Apakah di situ ada kegiatan semacam memperkenalkan, misalnya di sini kan tentang makanan dan minuman khas daerah, seperti itu ya. Namun sebelumnya yang akan sebelum ke aktivitas dari capaian pembelajaran sendiri nanti, yang pertama adalah mampu membuat rencana tertulis proyek aktivitas kebinekaan di sekolah. Lalu mampu mengimplementasikan proyek aktivitas kebinekaan sesuai jadwal yang ditetapkan. Marka mulai dari diri berupa pertanyaan pemantik yang mengantarkan kepada topik pembahasan. Kemudian ada konsep, terdiri dari 2 konsep, yaitu menyerang aktivitas dan refleksi menjadi poin inti pembelajaran. 2, memperkuat dengan teori, data, dan fakta. Lalu ketiga ada aktivitas, lalu refleksi, dan yang terakhir ada aplikasi. Mulai dari diri dulu. Yang pertama, keragaman apa yang ditemukan di sekolah atau di lingkungan. Lalu yang kedua, silakan ceritakan pengalaman tersebut. Kembali Pak Bu ke aktivitas. Berbicara tentang market day, tentunya di sini Bapak Ibu semuanya sudah pernah ya Bapak Ibu, ketika peserta didik diajak untuk membuat semacam apa ya namanya, seperti stand, artinya tempat untuk mendirikan suatu, misalnya tempat untuk memperkenalkan salah satunya misalnya makanan ataupun minuman khas daerah. Nah, di aktivitas ini sendiri ini dibagi menjadi 5 kelompok Bapak Ibu. Dan jenis kegiatannya seperti ini. Kalau tadi Pak Joko sudah berpresentasi tentang bahasa, kalau saya mau tanya dulu tentang beberapa makanan maupun minuman dari khas masing-masing daerah. Kalau di Jawa Barat sendiri terkenal dengan apa ya Kak? Pak Ian tadi. Dodol. Dodol. Dodol itu jenang kalau bahasa Jawanya ya. Ya, jenang. Iya. Sama sale pisang. Iya. Tapi kalau dodol itu
bahasanya di Sunda itu makanan, tapi mungkin kalau di bahasa Jawa sendiri dodol itu artinya jualan, Pak. Nah, berbicara tentang jualan sendiri, di Market Day memang ada kegiatan semacam jual beli. Nanti dari masing-masing kelompok ini nanti dari 15 peserta ya, untuk kelompok 1 sampai kelompok 5. Untuk yang pertama dari Jawa Barat ada dodol, lalu ada apa lagi Pak Ian? Mochi. Mochi. Mochi sendiri itu makanan seperti apa Pak? Mungkin bisa diceritakan. Mochi itu makanan lembek-lembek tapi dalamnya kita berhadiah. Oh iya. Lalu ada cilok. Ada es cincau juga. Kalau cilok di sini itu aci dicolok, Pak. Oh Cilok. gitu. Nggih. Oh, nggih. Sama dengan somai ya berarti ya? Kalau somai itu nggak pakai colokan. Kalau cilok itu dicolok. Jadi budar-budar terus namanya juga cilok. Oh, Aci dicolok. jadi colok. Ya. Mohon maaf ini berbicara tentang makanan mungkin Bapak Ibu semuanya sudah kepingin ya. Tadi sudah apa namanya? Sudah kena pasal 12 artinya sudah makan siang semua. Ini di sini nanti beraktivitasnya adalah membentuk kelompok dengan kegiatan semacam apa tadi memperkenalkan makanan khasnya daerah masing-masing. Untuk Jawa Tengah sekarang saya coba tanya kepada Pak Joko. Ini Pak Joko. Halo Pak Joko. Ya Pak Tekno, Nggih, Jawa Tengah itu makanan khasnya apa saja Pak Joko? Mungkin yang ditulis di sini masih ada beberapa tambahan. masih ada. Kalau asli dari daerah saya Wonogiri itu nasi tiwul Pak. Masih tiwul nggih. Oh ya, Iya bisa. tiwul itu asli Wonogiri itu. Oh, nasi tiwul itu terbuat dari apa Pak Joko? Mungkin kalau Pak Ian itu mungkin Itu penasaran ya. itu dari sarinya singkong. Sari singkong. Nah, betul Ya, dari tepung tepung gaplek. tepung Dan gaplek. Wonogiri julukannya kota gaplek. Jadi khasnya memang nasi tiwul. Oh iya. Berarti seperti yang disebutkan tadi ya Pak ya. Kalau bagian Wonogiri itu kulitnya sawo matang. Seperti ketela. Kemudian ada Ya, lumpia ya Pak Joko ya. Ada geduk, ya ada lumpia tempe geduk. mendoan. Lalu ke khas daerah yang lain untuk Jawa Timur. Pak Aris ada? Tidak ada. Halo Pak Aris mungkin? Ada Pak Tekno, apa Pak Tekno? Oh nje. Itu Jawa Timur itu makan Pak Aris berbatasan juga dengan Jawa Timur, nggih, kurang lebih. Iya, tapi Nah, jarang kuliner Pak Tekno. oh gitu. Ya, Kalau di Jawa Timur ada apa saja Pak Aris kira-kira? waduh, saya ini jarang kuliner dan enggak tahu ini Jawa Timur apa Pak Tekno. Oke. Kalau ke sana cuma tahu pecel pincuk iwak kali Pak Tekno. Seperti rawon belum pernah mencoba ya Pak Aris. Belum pernah Pak Tekno kalau Belum rawon. pernah. Nah ini yang kedua kalau Belum. bakso Malang. Wah, naik bakso sudah ini kalau bakso. Ya, ada rujak cingur juga. Kemudian ada wedang secang. Nah ini yang daerah istimewa Yogyakarta mungkin Ibu siapa ya? Ibu Ike mungkin juga bisa menyebutkan Bu apa makanan yang khas dari Yogyakarta. Makanan khas Jogja, bakpia, Ya, bakpia terbuat dari apa, Bu? terbuat dari isinya kacang hijau itu. Oh, gitu. Rasanya? Rasanya enak. Rasanya enak. Itu jawaban yang umum ya berarti ya. Nanti di aktivitas ini sendiri nanti untuk beberapa kelompoknya mencoba meskipun tidak ada makanan sesungguhnya karena ya mohon maaf terbatas dari alat peraga. Bapak Ibu semuanya nanti bisa menceritakan sedikit tentang makanan tersebut. Kemudian ada gudeg dan wedang ronde. Dari Sumatera Selatan ada empek-empek, takwan dan es kacang merah.
Mohon maaf di sini karena Bapak Ibu tidak ada yang dari luar Jawa. Ini saya gambarkan sedikit. Mungkin yang pernah makan empek-empek sudah pernah merasakan seperti apa. Ya. Kemudian ada takwan dan es kacang merah. Bapak Ibu, untuk sedikit gambaran tentang makanan maupun minuman yang sudah saya sebutkan tersebut. Nah, dari kegiatan aktivitas tadi, dari masing-masing kelompok yang sudah dibentuk, yaitu mempresentasikan makanan dan minuman khas daerahnya masing-masing. Di sini yang dimaksud mempresentasikan itu, tadi misalnya gambarannya seperti Pak Joko sebutkan tadi, gaplek ya Pak Joko. Apa tadi? Nasi tiwul ya Pak Joko. Tiwul. Iya, Iya. nasi tiwul. Itu asli dari Wonogiri ya Pak Joko. Ya, asli Wonogiri karena julukan kota gaplek tadi untuk Wonogiri karena Oke. banyak menghasilkan singkong. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak Joko tentang makanan khas gaplek tadi sebagai presentasinya. Sedikit aja gambarnya. Ya, nasi tiwulnya. Oke. Kalau cara mengolahnya saya belum paham juga. Oh gitu. Ya mungkin yang ibu-ibu. Iya. Oh iya. Kalau bapak-bapak biasanya itu hanya tinggal makan gitu. Jadi Iya. sudah tersedia di meja Pak Tekno. Tinggal lep. Tinggal lep. Ya betul sekali Pak Joko. Karena untuk membuat makanan khas tiwul itu sendiri pun perlu sedikit apa namanya ya, ada gerakan goyangannya ya Pak ya. Yang terbiasa biasanya ibu-ibu Pak. Kalau bapak-bapak belum. Ya kemudian dari setiap kelompok tadi bisa membeli maksimal 10 jenis makanan atau minuman dari kelompok lain. Wah ini yang berat ini Pak Tekno. Nah, kenapa Pak Joko? Ini tanggalnya tanggal sekian ini. Wah horor. Untuk membeli 10 makanan ini. Iya. Ya mungkin nanti ketika kegiatan ini dilaksanakan, kita sudah dari kelompok sudah punya sedikit gambaran makanan yang sudah ditayangkan tadi. Gambarannya pasti semuanya sudah pernah, ya paling tidak hampir 100% sudah bisa merasakan atau mencicipi makanan yang sudah yang dibeli. Sedikit gambarannya kalau seperti apa tadi ada dodol ya Pak Ian, rasanya gimana Pak Ian? Dodol itu manis, terus enak di mulut, kalau ditelan luar biasa. Oh gitu. Itu Pak Haji biasanya buat Pak produksi Pak Haji Santoso. Baik, terima kasih gambarannya Pak Joko. Oh gitu. Baik, pindah ke Jawa Tengah. Tadi untuk Jawa Tengah sendiri ada makanan seperti apa tadi? Lumpia. Siapa ya yang saya tunjuk? Misalnya Pak Dimas sudah pernah makan lumpia Pak Dimas? Sudah, Pak. Atau mungkin Irfan? Oke. Bagaimana rasanya Pak Dimas? Sudah pernah belum? Sudah. Rasanya gimana Pak Dimas? Rasanya enak, Pak. Enak. Apalagi Oh, iya. kalau yang isinya ayam itu loh. Ya. Di sini juga ada lumpia. Oh begitu. Kalau Semarang Oh, mungkin ya. lumpianya sendiri. Di sini ada lumpia bom dan isinya macam-macam. Baik. Terima kasih Pak Dimas. Untuk daerah Yogyakarta tadi siapa ya? Bu Ike, gimana Bu kalau rasanya? Gudeg Jogja. Gudeg itu cenderung manis. Iya. Terus kalau dimakan lumer di mulut, Oh enak begitu. lagi. Oh. Santannya, bahan dasarnya gori. Oh gitu. Tapi mungkin kalau di Jawa Tengah sama Jogja sendiri beda ya rasanya. Untuk daerah Jogja itu lebih cenderung ke manisnya. Manis, iya. Iya, ke manisnya. Manis. Iya. Baik, untuk selanjutnya, ketika tadi sudah Bapak Ibu menceritakan sedikit
pengalamannya tentang makanan. Kemudian minumannya, kira-kira Bapak Ibu sudah pernah minum wedang apa tadi ya, sekuteng. Pak Irdian sudah pernah belum mencoba wedang sekuteng? Paham belum Pak Ian? Wedang sekuteng itu wedang dari Jawa Tengah? Belum? Belum Pak. Belum Biasanya pernah. biasanya cuma minum kopi hitam. Wedang ronde sudah pernah dengar Pak? Sudah pernah mencicipi? Ah, Udah. udah. Ada kandungannya apa Pak Irdian? Ronde itu kayak yang ada yang bunder-bunder kecil itu di dalamnya sih, itu namanya apa? Cendol berarti. Cendol, oke. Baik. Baiklah Pak Ibu, sedikit gambarannya tadi untuk jenis makanan maupun minuman dari masing-masing daerah. Jadi lapar ya Pak Bu kalau cerita tentang makanan dan minuman. Iya Pak, udah siang. Udah siang. Nah, baiklah. Sekarang kita ke kegiatan refleksi. Ada beberapa catatan dari refleksi berdasarkan diskusi masing-masing kelompok tadi. Saya mau tanya Pak Bu, meskipun kita tidak mencicipi secara langsung, tapi paling tidak bisa merasakan gitu. Perasaannya Bapak Ibu itu ketika mencicipi makanan dan minuman khas daerah lain itu bagaimana rasanya? Ada perasaan bangga ya. Ada perasaan bangga, ada perasaan senang. Karena Indonesia sendiri memiliki berbagai macam kebudayaan yang beragam. Salah satunya tadi yang disebutkan keanekaragaman tentang makanan maupun minuman. Nah, sekarang coba Pak Irfan. Dari makanan maupun minuman khas daerah tadi, mana yang paling disukai dan yang paling tidak disukai, Pak Irfan? Yang paling disukai kalau saya paling suka makan nasi tiwul Pak Tekno. Oh, nasi tiwul. Yang tidak disukai apa Pak? Yang tidak disukai empek-empek Pak malahan Pak. Oh, nggak suka empek-empek. Kenapa Pak Irfan alasannya kalau empek-empek nggak suka? Ya rasanya nggak enak Pak. Oh, baik. Pokoknya nggak suka. Iya. Berarti semuanya mempunyai apa ya namanya rasa yang tidak disukai dan tidak disukai berdasarkan karakter rasanya masing-masing. Kemudian pertanyaan dari refleksi yang ketiga. Kenapa setiap kelompok memiliki jenis makanan dan minuman yang berbeda-beda? Artinya kenapa Indonesia itu memiliki makanan maupun minuman yang berbeda-beda ya Pak Ibu? Apakah yang menyebabkan mempunyai mempunyai makanan maupun minuman yang berbeda-beda? Kembali ke topiknya tadi tentang keanekaragaman makanan ya tadi. Nah, di sini tadi keberagaman tentang ini makanan dan minuman khas daerah. Dari kegiatan Market Day tadi, mungkin semuanya pernah melaksanakan. Artinya ada beberapa konsep yang diterapkan mulai dari konsep pertama. Di antaranya adalah melalui budaya kelas, kemudian budaya sekolah, serta kegiatan siswa. Ini adalah implementasi dari toleransi di sekolah, Pak Bu. Mulai dari budaya sekolah, yang pertama manajemen sekolah yang tertata dengan baik, lalu metode dan bahan ajar yang selalu menyelipkan nilai-nilai perdamaian, lalu suasana lingkungan belajar menyenangkan, kemudian lingkungan sekolah yang membentuk sekolah damai, lingkungan sekolah yang ramah sehingga terbentuk lingkungan yang damai,
manajemen kegiatan yang kental dengan perdamaian, aktivitas kegiatan atau program untuk meningkatkan nilai-nilai perdamaian, dan yang terakhir materi atau konten untuk menumbuhkan nilai-nilai perdamaian di tengah keberagaman. Lalu konsep kedua, memperkuat budaya sekolah dengan aktivitas kebinekaan, contoh ragamnya diantaranya budaya kelas, budaya sekolah, dan kegiatan siswa. Nah, berbicara tentang keanekaragaman yang ada di lingkungan sekolah, salah satunya adalah dari semacam kegiatan olahraga maupun permainan. Dapat Bapak Ibu saksikan atau dilihat di power slide ini. Ada beberapa kegiatan di mana anak-anak saling melaksanakan kegiatan dengan penuh gembira. Ya, seperti ini ada permainan bahagia ya kalau tidak salah itu. Maaf. Bahagia. Kemudian ada lomba lari. Dari segi permainan maupun olahraga. Itu tadi. Kemudian dari seni budaya dan agama, keanekaragaman yang ada di sekolah, seperti halnya seni budaya berupa tarian, lalu ada juga dari sektor agama. Ini kegiatannya nggih, bisa dilihat Pak, Bu. Nah, yang terakhir ini adalah kolaborasi dengan sekolah lain. Artinya karena bangsa Indonesia sendiri merupakan negara yang berdasarkan Pancasila dan memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika dengan slogan berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Artinya di sini kita mengajarkan kepada peserta didik untuk saling berkolaborasi, saling bekerja sama dengan sekolah lain, dengan temannya. Karena sesuai dengan kurikulum yang diajarkan dari kurikulum Merdeka, terdiri dari profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 aspek. Pertama itu pelajar Pancasila ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global, lalu ada bergotong royong, lalu ada mandiri, kemudian ada kreatif dan bernalar kritis. Yang kesemuanya itu mungkin Bapak Ibu sudah pernah ajarkan di sekolahnya masing-masing tentang profil pelajar Pancasila. Ke-6 aspek tersebut saling melengkapi. Kemudian dari kegiatan market day sendiri terdiri dari yang sudah pernah dilaksanakan. Ini gambarannya seperti ini, Pak. Di sekolah kami sudah pernah melaksanakan kegiatan market day pada hari Sabtu di awal bulan. Gambarannya seperti yang sudah dijelaskan di atas tadi, kurang lebih anak-anak membuat stand bazar, kemudian mereka saling memperkenalkan jenis dari kegiatan jual belinya. Kalau di sini tadi yang dibahas adalah tentang makanan khas daerah. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan bahwa pembelajaran yang kita peroleh dari materi keragaman di sekolah, sekolahku Bhinneka adalah setiap daerah memiliki keunikan dan keragaman kuliner. Aneka ragam makanan khas dari berbagai daerah di Nusantara merupakan kekayaan budaya bangsa Indonesia yang patut kita syukuri dan kita lestarikan. Dan salah satu cara untuk melestarikan makanan khas Nusantara di sekolah adalah dengan mengadakan market day atau makanan khas Nusantara. Demikian Bapak Ibu presentasi yang sudah kami tampilkan. Mungkin ada kekurangannya, kami mohon maaf.
dan mohon sarannya, masukannya agar kedepannya jauh lebih baik lagi. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.